Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihaburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghauskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari, dan aku akan membangunkannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepada mereka, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi suci. Puji Tuhan, salam damai Kristus untuk kita sekalian. Kita masing-masing mempunyai nama baptis dari santo dan santa yang menjadi pelindung dan panutan. Kisah hidup mereka dihiasi pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Namun, tidak sedikit pula mereka yang hidupnya sungguh-sungguh sederhana, tetapi berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang memampukan dan menggerakkan mereka untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya? Selain berdasar dan berpedoman dalam hidup Kristus, ternyata para kudus juga dikuduskan, diberi semangat dan digerakkan oleh Roh Kudus. Melalui baptis, kita pun menerima rahmat Roh Kudus, sebagaimana para kudus yang menjadi teladan kita. Oleh karena itu, di dalam diri kita terdapat daya kekudusan para santo dan santa pelindung.
kudus bukan hanya soal kostum, bukan hanya soal tampilan, apalagi soal pengakuan orang. Kita menjadi kudus karena berani terbuka, mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan, serta selalu berusaha bekerja sama dengan Sang Rahmat. Hidup kita telah menjadi kudus ketika Yesus Kristus wafat di salib demi menebus dosa umat manusia. Dia menghidupkan, menginspirasi, membuat kita kreatif, serta sadar bahwa kita juga anggota gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Roh yang sama hadir dan menjadi tanda dan sarana keselamatan di tengah-tengah dunia. Kesatuan kita dalam gereja inilah yang kita peringati dalam peringatan pemberkatan Basilika Lateran hari ini. Semoga tiap-tiap anggotanya menjadi orang-orang kudus masa kini yang menginspirasi dan membawa damai dengan cara yang seturut perkembangan zaman. Dan tentu saja Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi teladan kesucian di tengah tantangan zaman. Semoga demikian. Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati kita sekalian. Salam damai Kristus.